Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 63. Tetapi keduanya tidak merasa tergesa-gesa. Bahwa bekal yang diberikan oleh Kirangga dan Nyi Wiradana cukup banyak, itu berarti bahwa waktu yang diberikan kepada mereka pun cukup luas. Lebih baik tidak tergesa-gesa daripada harus mengalami kegagalan. Karena itu, maka mereka pun telah menyusun rangkaian langkah-langkah yang harus mereka ambil. Mereka harus mendapat kesempatan berhubungan langsung dengan keluarga Iswari. Jika mereka sudah mendapat kesempatan untuk berada di rumah itu dengan tugas apapun juga, maka mereka akan dengan mudah dapat melakukan tugas mereka. Membunuh anak Iswari itu. Akan lebih baik jika pembunuhan itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Tetapi keduanya pun bertekad, jika perlu maka mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Membunuh dimanapun juga, meskipun banyak saksi yang akan melihatnya dan mungkin mereka akan beramai-ramai menangkap dan membunuh mereka. Namun sebelum mereka mendapatkan kesempatan itu, maka mereka lebih baik tidak berbuat apa-apa. Lebih baik mereka menunjukkan sikap dan tingkah laku yang dapat meyakinkan banyak orang, bahwa mereka adalah anak tanah perdikan yang baik. Namun semakin lama mereka hidup di tanah perdikan itu, maka mereka semakin banyak melihat kenyataan tentang tanah perdikan itu. Mereka melihat betapa anak-anak mudanya telah bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat tanah perdikan Sembojan. Bahkan untuk beberapa saat lamanya, mereka berdua telah ikut pula menangani beberapa macam pekerjaan besar yang sangat berguna bagi perkembangan tanah perdikan Sembojan. Mereka telah sempat membuat bendungan yang dapat mengairi sawah di satu sisi tanah perdikan dan mencakup daerah persawahan dari beberapa padukuhan. Yang lain adalah membuat sebuah jalan yang menghubungkan 3 padukuhan yang terpencil, sehingga jalan itu dapat menjadi penghubung sehingga padukuhan itu tidak lagi terasa terpisah. Jalan yang dibuat itu merupakan jalan yang cukup kuat untuk dilalui sebuah pedati. Pada saat-saat Saruju dan Damar sedang mencari kesempatan berhubungan langsung dengan isi rumah Iswari, maka bekas pengikut Kalamerta itu rasa-rasanya tidak sabar lagi. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan tugasnya meskipun seandainya ia harus mengorbankan diri. Namun ternyata, kesempatan itu masih belum kunjung datang. Meskipun ia beberapa kali menjajakan dawetnya di muka Regol, namun isi rumah Iswari itu masih belum memanggilnya lagi. Karena itu, maka mereka bertiga telah mengulangi cara yang ingin mereka lakukan sebelumnya. Di malam hari mereka berusaha untuk menunggu suara tangis risang. Jika mereka mendengar suara itu, maka mereka mengetahui di mana anak itu tidur. Tetapi ternyata bahwa kesempatan itu pun harus ditunggu. Namun dalam pada itu, dengan tidak diduga sama sekali, maka di siang hari, pemomong risang telah memanggil penjual dawet yang sering menjajakan dawetnya di depan regol rumahnya. Adalah kebetulan sekali bahwa di teriknya panas matahari, risang melihat penjual dawet itu. Baiklah, baiklah, berkata pemomongnya. Biarlah penjual dawet itu dipanggil. Biarlah aku memanggilnya, berkata Bibi. Bekas pengikut Kalamerta itu menjadi berdebar-debar. Ternyata kesempatan itu datang sekali lagi. Seharusnya ia mampu memanfaatkan kesempatan itu. Apapun yang terjadi, ia harus menjadi pahlawan yang akan selalu dikenang oleh Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana. Jika kelak mereka mendapatkan kemenangan, maka akan dibuat sebuah patung bagi dirinya di alun-alun Jipang. Sambil memikul dawetnya memasuki regol halaman, bekas pengikut Kalamerta itu memandang berkeliling. Adalah kebetulan sekali ia tidak melihat Gandar. Ia tidak melihat seorang laki-laki pun di halaman, bahkan tidak ada orang di regol halaman. Biasanya 1 atau 2 orang pengawal berada di tempat itu. Kemana mereka? Bertanya penjual dawet itu di dalam hatinya. Namun kemudian katanya di dalam hati. Aku tidak peduli. Yang penting aku mendapat kesempatan untuk menikam anak itu. Aku tidak peduli apa yang terjadi berikutnya. Jika sempat aku akan berlari justru ke samping dan meloncat dinding. Jika tidak dan jebakan yang memang dibuat aku tidak berkeberatan mati. Sementara itu ketika penjual dawet itu melihat keluar regol, ia melihat 2 orang sedang duduk di pinggir jalan di bawah rimbunnya pepohonan. Namun kedua orang itu pun kemudian telah bergeser sehingga bekas pengikut Kalamerta itu tidak dapat melihatnya lagi. Meskipun demikian ia berpikir di dalam hati. Kedua orang itu tentu mencari tempat yang lebih baik.
Mereka tentu akan membantu aku dalam keadaan yang sulit. Karena itu hatinya menjadi sedikit tenang. Jika ia harus mati, maka ada kawannya yang akan mati bersamanya sebagaimana mereka katakan sendiri. Mereka merasa tidak perlu melaporkan kepada Kirangga Gupita. Jika anak Iswari itu memang mati, maka peristiwa itu sendiri akan menjadi laporan yang akan disampaikan oleh 1000 mulut kepadanya. Seperti yang terdahulu, maka penjual dawet itu telah meletakkan pikulannya di bawah rimbunnya pohon jambu air. Tanpa setahu orang lain maka ia telah menyiapkan golok panjangnya yang disimpannya di pikulannya. Dalam sekejap ia akan dapat menarik goloknya dan menikam anak Iswari itu sampai mati. Baru kemudian ia akan memikirkan dirinya sendiri. Tunggulah sebentar, berkata perempuan yang disebut Bibi itu kepada penjual dawet. Anak itu sedang mengambil mangkuk ke belakang. Baik Kisanak, jawab penjual dawet itu. Aku tidak tergesa-gesa. Dalam keadaan seperti itu, tentu daganganmu akan lekas habis, berkata Bibi kepada penjual dawet itu. Biasanya memang begitu. Agak lebih cepat dibandingkan musim basah, berkata penjual dawet itu. Bahkan katanya kemudian. Di musim basah, aku mempersiapkan dagangan lebih sedikit daripada di musim panas begini. Bibi itu melangkah mendekat. Ia hanya melihat santan di jambangan saja tanpa membeli bagi dirinya sendiri. Sementara itu Risang berlari-lari sambil membawa mangkuk kecil keluar dari seketeng. Pemomongnya kemudian berlari-lari pula mengikutinya. Dalam pada itu penjual dawet itu menjadi semakin berdebar-debar. Ia melihat satu kesempatan lagi telah terbuka. Karena itu maka ia harus dapat mempergunakannya sebaik-baiknya. Dengan jantung berdebar-debar ia melihat Risang semakin lama semakin dekat dengan mangkuk di tangan. Sementara pemomongnya pun berlari-lari pula menyusulnya. Dalam pada itu Bibi yang melihat Risang berlari-lari pun telah menunggunya pula di sebelah penjual dawet itu. Bahkan kemudian Bibilah yang menerima mangkuknya itu sambil berkata, "Mari, berikan mangkuk itu. Biarlah mangkuk ini diisi sampai penuh." Risang menyerahkan mangkuk itu kepada Bibi dan kemudian Bibilah yang menyerahkannya kepada penjual dawet itu. Sementara itu, penjual dawet itu benar-benar telah dicekam oleh kegelisahan. Risang berdiri selangkah saja di depan pikulannya. Jika ia menarik pisau belati panjangnya, maka dengan selangkah saja ia sudah dapat menggapainya sambil menghunjamkan pisau itu ke dalam tubuh anak itu yang tentu masih sangat lunak. Namun bekas pengikut Kalamerta itu telah menerima mangkuk itu pula. Ia ingin memberikan mangkuk itu nanti langsung kepada Risang. Kemudian menangkap tangannya dan menghentakkannya. Sementara itu tangannya yang lain telah mencabut pisau belatinya, dan kemudian mudah sekali meskipun ia tidak melihat jalan terbuka bagi dirinya sendiri. Tetapi karena tidak ada pengawal di pintu, maka ia akan lari melalui regol, turun ke jalan besar. 2 orang kawannya telah menunggunya. Mereka tentu akan membantunya dan bersama-sama berusaha melarikan diri atau bersama-sama akan ditelan maut. Meskipun jantungnya menjadi berdebar-debar, namun ia masih juga mengisi mangkuk itu dengan legen, cendol dan santan. Kemudian mengaduknya dengan irus kecil. Sementara itu ia mencoba mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Demikian, maka penjual dawet itu telah menyerahkan mangkuk itu langsung kepada Risang. Tetapi pemomongnya lah yang mengulurkan tangan untuk menerima sambil berkata, "Mari, biarlah aku membawakannya agar tidak tumpah." Penjual dawet itu mengumpat di dalam hati. Namun kesempatan itu masih ada padanya. Selagi Risang memperhatikan mangkuk di tangan pemomongnya dan bahkan menggapai-gapainya, maka penjual dawet itu pun telah mengambil keputusan. Dengan cepat ia menarik pisau belati dari sela-sela bingkai jambangan di pikulannya. Dengan cepat sekali ia bangkit dan meloncat menerkam Risang. Yang dilakukannya demikian cepatnya, sehingga orang itu yakin bahwa ia akan dapat membunuh anak itu. Namun yang berdiri dekat Risang selain pemomongnya adalah Bibi yang pernah disebut serigala betina. Karena itu, maka ketika orang itu menarik sesuatu dari pikulannya, maka naluri Bibi itu pun telah menjalari tubuhnya. Demikian ia melihat benda berkilat di tangan penjual dawet yang meloncati pikulannya itu, maka ia pun telah bertindak pada waktu yang tepat. Dalam pada itu, saat pisau itu terjulur mengarah ke tubuh Risang, kaki Bibi telah menyambarnya dengan kakinya. Tidak kalah cepatnya dengan gerak tangan penjual dawet itu, sehingga sentuhan kaki Bibi yang keras itu ternyata telah mampu melemparkan pisau di tangan penjual dawet itu sebelum pisau itu menyentuh dan apalagi tergores di tubuh Risang.
Risang sendiri terkejut. Demikian pemomongnya. Karena itu maka tiba-tiba saja Risang telah menjerit menangis. Penjual dawet itu mengumpat kasar. Ia pun telah meloncat menggapai pisaunya yang terjatuh. Namun sementara itu Bibi telah berteriak kepada pemomong Risang. Bawa masuk cepat. Pemomongnya itu telah mengangkat Risang dengan tergesa-gesa dan mendukungnya dengan sebelah tangan, sementara tangannya yang lain masih memegang mangkuk berisi dawet cendol. Lepaskan mangkuk itu. Dukung Risang dengan baik, pesan Bibi melihat sikap pemomong Risang itu. Hampir di luar sadarnya pemomongnya itu pun telah melepaskan mangkuknya dan berlari-lari membawa Risang ke pendapa. Sementara itu penjual dawet itu telah berusaha mengejarnya ketika pisau belatinya telah berhasil diambilnya. Tetapi langkahnya ternyata telah dipotong oleh perempuan lain yang bertubuh agak kegemuk-gemukan dan bertubuh tinggi menurut ukuran seorang perempuan. Penjual dawet itu tidak mau kehilangan waktu. Karena itu, ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pisaunya telah terjulur pula ke dada Bibi untuk menyingkirkan karena penjual dawet itu akan berusaha mengejar Risang. Namun ternyata Bibi itu cukup tangkas. Selangkah ia bergeser ke samping. Ketika pisau itu terjulur sejengkal dari tubuhnya, maka tangannya pun telah terayun. Dengan sisi telapak tangannya ia telah memukul pergelangan tangan penjual dawet itu. Demikian kerasnya sehingga pisaunya sekali lagi terlepas dari tangannya. Bekas pengikut Kalamerta itu meloncat surut. Dengan wajah yang tegang baru ia mencoba mengamati perempuan yang telah menghentikannya itu, bahkan telah menjatuhkan pisaunya. Perempuan iblis, geramnya. Kau telah menggagalkan rencanaku yang sudah aku susun mapan. Bibi termangu-mangu. Namun sementara itu Risang telah dibawa naik ke pendapa dan melintas menuju peringgitan. Ketika pemomong Risang itu telah membuka pintu peringgitan maka Bibi itu telah menarik nafas dalam-dalam. Anak itu sudah diselamatkan, berkata Bibi. Persetan, geram bekas pengikut Kalamerta. Tanpa bertanya lebih banyak lagi, maka ia pun telah menyerang perempuan yang agak kegemuk-gemukan itu. Tetapi perempuan itu cukup tangkas. Ia sempat menghindari serangan itu sehingga tidak menyentuhnya. Bahkan sambil bergeser ke samping Bibi telah mempersiapkan satu serangan. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka tubuh Bibi yang besar dan telah terlontar pula. Kaki kirinya melangkah maju sementara tangannya terjulur lurus ke depan menggapai sasaran, dada lawannya. Namun yang diserangnya adalah bekas pengikut Kalamerta yang dipercaya. Itulah sebabnya, maka serangan itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Penjual dawet itu sempat mengelakkannya dengan loncatan ke samping. Namun Bibi tidak membiarkannya. Ia pun telah meloncat pula sambil mengayunkan tangan mendatar menebas ke arah kening. Pengikut Kalamerta itu merendahkan diri. Namun sekaligus kakinya telah bergerak melingkar menyapu kaki Bibi yang tangannya masih terjulur. Namun Bibi itu pun tangkas pula. Ia sempat meloncat ketika kaki penjual dawet itu melingkar menyerang, sehingga dengan demikian kaki itu tidak mengenai sasaran. Ternyata kau mempunyai kemampuan pula gumam Bibi seperti kepada diri sendiri. Namun penjual dawet yang marah itu pun telah memutuskan untuk membunuh perempuan itu dan ia harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dengan demikian maka bekas pengikut Kalamerta itu segera menghentakkan segenap kemampuannya. Sebenarnya lah bahwa kemampuan bekas pengikut Kalamerta itu tidak mampu mengimbangi kemampuan Bibi yang pernah disebut serigala betina, apalagi setelah ia mendapat tuntunan dari Nyai Soka. Karena itu, ketika Bibi itu benar-benar telah mempergunakan kemampuannya yang sesungguhnya, maka penjual dawet itu pun segera terdesak. Namun penjual dawet itu tidak menyerah. Yang ingin dilakukannya jika ia tidak dapat membunuh lawannya adalah melarikan diri. Karena itu, ketika ia sempat menghentakkan ilmu dan mendesak Bibi selangkah surut, maka ia pun telah berusaha untuk meloncat menuju ke pintu gerbang halaman. Tetapi ternyata ia memang tidak mampu melepaskan diri dari tangan Bibi. Demikian ia meloncat berlari, maka Bibi pun telah meloncat pula di belakangnya. Bahkan dorongan tenaga cadangan Bibi yang lebih besar, membuat langkahnya lebih cepat. Karena itu, sebelum orang itu sampai ke regol halaman, Bibi telah mendahuluinya dan menutup kemungkinan orang itu keluar dari regol halaman, karena Bibi itu sendiri telah berdiri di tengah-tengah pintu. Gila, geram penjual dawet itu. Dengan tangkasnya ia menyerang. Kakinya telah terangkat menyamping setelah ia memutar tubuhnya setengah lingkaran. Bibi tidak menghindari serangan itu.
Ia bahkan membentur serangan itu dengan sedikit merendah sambil memiringkan tubuhnya untuk melindungi lambungnya dengan lengan dan sikunya. Kaki penjual dawet itu pun kemudian telah membentur siku Bibi. Demikian besar kekuatannya yang telah dihentakkannya, sehingga Bibi terguncang keseimbangannya. Tetapi Bibi masih tetap tegak berdiri di regol halaman rumah Iswari itu. Ternyata yang terjadi pada penjual dawet itu lebih parah. Ketika kakinya membentur siku Bibi, maka kekuatannya yang besar seakan-akan telah memental dan menghantam bagian dalam tubuhnya sendiri. Karena itu maka ia pun telah terdorong beberapa langkah surut, dan bahkan ia pun telah jatuh terguling. Namun dengan sisa tenaganya orang itu berusaha untuk bangkit. Tetapi demikian ia berdiri tegak, dengan perut yang masih mual dan kepala yang pening, tiba-tiba saja telah datang serangan Bibi yang dahsyat, karena Bibi itu pun menjadi marah karena keseimbangannya yang terguncang. Kaki Bibilah yang kemudian terjulur menyamping dilambari dengan kekuatan yang sangat besar. Serangan yang kuat itu telah menghantam langsung ke leher penjual dawet itu. Sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan, karena menurut penglihatan penjual dawet itu, perempuan yang agak gemuk itu memakai kain panjang. Namun penjual dawet itu tidak sempat memperhatikannya lebih lanjut. Kaki Bibi itu benar-benar telah mengenai lehernya. Demikian kerasnya sehingga tulang leher orang itu telah dipatahkannya. Orang itu terlempar sekali lagi. Jauh lebih keras dan jauh. Penjual dawet itu terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Tetapi ia tidak lagi berusaha untuk bangkit. Demikian ia terjatuh, maka ia pun telah terbujur diam. Sementara itu, Bibi pun telah berdiri tegak dengan kaki rapat. Ternyata kain panjangnya telah koyak karena serangannya yang dilontarkannya dengan sepenuh tenaga, sementara ia tidak mempersiapkan pakaiannya untuk melakukannya. Sementara itu, halaman itu telah banyak dikerumuni orang. Iswari sendiri telah keluar di pendapa sambil mendukung Risang. Seakan-akan ia tidak mempercayakannya kepada orang lain. Nyai Soka pun telah berada di pendapa pula, sementara Gandar berdiri di sisi pendapa bersama seorang pengawal. Beberapa orang lain yang mendengar keributan itu telah pula keluar dan turun ke halaman. Dalam pada itu, maka Nyai Sokalah yang kemudian turun dari pendapa dan mendekati Bibi sambil berkata, "Pergilah ke bilikmu dahulu." Bibi pun kemudian berkisar dari tempatnya, sementara Nyai Soka telah mendekati tubuh yang terbaring itu. Bahkan sejenak kemudian Kiai Badra pun telah berjongkok pula untuk mengamati keadaan penjual dawet itu. Namun Kiai Badra itu pun telah menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Serangan itu terlalu keras." Nyai Soka pun menarik nafas dalam-dalam. Orang itu tidak terluka sama sekali. Namun tulang lehernya lah yang agaknya telah dipatahkan oleh Bibi yang marah. Beberapa saat kemudian, Bibi pun telah kembali pula ke halaman. Sementara itu Iswari yang mendukung Risang telah turun bersama pemomongnya yang ketakutan. Seorang pengawal yang berdiri di pintu gerbang menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa ia telah melalaikan tugas karena ia berada beberapa langkah dari gerbang itu dan sempat berbicara dan bahkan berkelakar dengan kawannya di luar regol. Karena menurut penglihatannya hanyalah seorang penjual dawet saja yang memasuki halaman, maka ia tidak banyak menaruh perhatian. Dalam waktu yang singkat, maka padukuhan induk itu menjadi gempar. Orang-orang yang mendengar peristiwa itu telah datang beramai-ramai ke rumah kepala tanah perdikan mereka. Mereka ingin melihat apa yang terjadi dan apakah tidak terdapat korban di antara orang-orang tanah perdikan itu, apalagi Risang. Ternyata seisi rumah itu tidak ada yang mengalami cedera. Risang masih tetap di dalam dukungan ibunya. Sementara itu, penjual dawet yang telah terbunuh itu telah diangkat ke pendapa pula. Kabar itu bukan saja hanya tersebar di padukuhan induk, tetapi kemudian telah tersebar ke seluruh tanah perdikan. Hampir setiap orang telah memperkatakan percobaan pembunuhan atas Risang, anak Iswari oleh seorang penjual dawet. Namun percobaan itu telah gagal dan bahkan penjual dawet itu telah terbunuh oleh Bibi. Sementara itu, Kiai Badra, Kiai Soka dan para pemimpin tanah perdikan yang lain, merasa sayang, bahwa orang itu telah terbunuh, sehingga dengan demikian daripadanya sama sekali tidak dapat disadap keterangan apapun juga tentang usaha itu. Kita tahu, siapakah yang memerintahkannya. Tetapi jika kita sempat bertanya, maka mungkin kita dapat mengetahui, di manakah mereka sekarang bersembunyi, berkata Kiai Soka. Bibi itu menundukkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak sengaja membunuhnya.
Hatiku ternyata telah dibakar oleh kemarahan yang tidak terkendali, sehingga aku kurang dapat menahan diri. Sudahlah, berkata Kiai Soka. Segalanya telah telanjur. Namun kita harus memperkirakan bahwa orang ini tidak sendiri. Sebenarnya lah dua orang kawannya telah mendengar pula kegagalan yang dialami bekas pengikut Kalamerta itu. Keduanya mengumpat tidak habis-habisnya. Seorang di antara mereka menggeram. Orang itu ternyata dungu sekali. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ia dapat gagal? Tetapi satu kenyataan adalah bahwa ia gagal membunuh, geram yang lain. Dengan demikian kita tidak segera dapat kembali dan memberikan laporan tentang kegagalan itu. Yang lain termangu-mangu. Namun kemudian katanya, apakah kita tidak akan mengalami kesulitan? Mungkin Kirangga dan Nyi Wiradana akan membebankan kegagalan ini kepada kita. Kita dapat menyusun cerita, jawab kawannya. Apapun dapat kita katakan, karena orang dungu itu menurut pendengaranku sudah mati. Untung juga orang itu mati, sehingga ia tidak dapat menyebut kehadiran kita di sini, jawab yang lain. Beberapa saat lamanya mereka termangu-mangu. Namun kemudian kawannya berkata, kita akan menunggu beberapa hari lagi. Mungkin kita akan mendapat bahan yang baru sehingga kita akan dapat mengambil keputusan, apakah kita akan kembali atau kitalah yang akan menjadi pahlawan. Tetapi jangan mati, sahut yang lain. Aku ingin mendapat penghargaan karena kepahlawanan kita. Betapapun kita disanjung, tetapi kalau kita mati maka kita tidak akan dapat merasakan lagi kebanggaan itu. Kawannya mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia bergumam. Ya, aku mengerti. Demikianlah keduanya memutuskan untuk tetap berada di tanah perdikan itu barang 1-2 hari untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Seorang di antara mereka masih tetap pada pekerjaannya, penjual kayu bakar. Dua orang lain yang membicarakan peristiwa itu dengan sungguh-sungguh adalah Saruju dan Damar. Menurut penilaian mereka, kehadiran mereka di tanah perdikan itu memang tidak sendiri. Agaknya petugas itu telah gagal, berkata Saruju. Ya, sahut Damar. Tetapi orang itu tentu bukan satu-satunya. Agaknya di tanah perdikan ini berkeliaran para pengikut Kirangga dan Nyi Wiradana. Kali ini mereka mendapat tugas langsung membunuh anak Iswari yang ternyata gagal. Mungkin lain kali, jika kita dianggap sudah keluar garis kesetiaan kita, maka kitalah yang akan menjadi sasaran. Bahkan mungkin keluarga kita, berkata Saruju. Damar menarik nafas dalam-dalam. Kedua anak muda itu mulai merasakan satu masalah di dalam hidup mereka dalam hubungannya dengan kesetiaan mereka terhadap Jipang. Menurut penglihatan mereka sehari-hari di tanah perdikan Sembojan, segala sesuatunya telah menjadi semakin tertib, tenang dan wajar. Sementara itu, menurut penjelasan beberapa orang perwira pajang yang masih ada di tanah perdikan Sembojan, tanah perdikan itu sejak semula memang mempunyai garis hubungan dengan pajang. Bukankah hal itu sudah kita ketahui sejak kita belum menggabungkan diri dengan Jipang, desis Damar. Saruju mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan ia kemudian justru berkata, kegagalan itu telah mempersulit tugas kita. Orang-orang tanah perdikan ini akan menjadi semakin berhati-hati. Kita tidak dibatasi waktu. Kita akan dapat menunggu sampai mereka menjadi lengah lagi, berkata Damar. Memang itu adalah satu-satunya jalan. Tetapi sampai kapan mereka akan menjadi lengah lagi, sahut Saruju. Itulah yang kita tidak tahu, jawab Damar. Tetapi bagaimanapun juga, kita memang berada dalam keadaan yang rumit. Peristiwa itu menjadi peringatan bagi kita, bahwa kita memang benar-benar diawasi tanpa kita sadari, berkata Saruju. Kita tidak perlu cemas selama kita tidak menyimpang dari garis tugas kita, jawab Damar. Dengan demikian maka kedua orang anak muda itu menjadi semakin berhati-hati. Mereka tidak boleh salah langkah. Meskipun demikian maka salah paham mungkin saja dapat terjadi. Untuk mengelabuhi orang-orang tanah perdikan Sembojan, mereka harus berbuat sebaik-baiknya. Tetapi hal itu akan dapat menimbulkan salah penilaian bagi orang-orang yang mendapat tugas dari Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana. Tetapi jika mereka tidak berbuat demikian, maka mereka tidak akan mendapat kepercayaan, apalagi mendapat kesempatan untuk menjadi akrab dengan keluarga Iswari. Meskipun demikian, keduanya bertekad untuk menempuh jalan sebagaimana dilakukan. Mereka harus mendapat kepercayaan dari orang-orang tanah perdikan Sembojan.
Dalam pada itu, setelah mayat penjual dawet itu dikuburkan, maka tanah perdikan memang nampak menjadi semakin berhati-hati. Para pengawal menjadi lebih sering mengadakan ronda keliling tanah perdikan. Beberapa orang pengawal berkuda telah melintasi bulak-bulak sawah, menghubungkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Bukan hanya di siang hari, tetapi justru di malam hari gelombang pengamatan semakin diperketat. Dua orang bekas prajurit Jepang yang berada di tanah perdikan itu merasa bahwa mereka tidak lagi mempunyai cara untuk melakukan tugas mereka sejak kegagalan seorang kawannya. Karena dengan demikian maka rasa-rasanya setiap jengkal tanah di rumah pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu selalu diawasi dengan ketat. Bukan saja oleh para pengawal, tetapi juga oleh para pemimpin, pemomong dan pengawal anak Iswari yang disebut Risang itu. Kita sudah kehilangan semua kesempatan, berkata bekas prajurit yang cacat wajahnya. Kawannya, yang cacat pada matanya menyahut. Untuk sementara kita memang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itu lebih baik kita kembali dan melaporkan kegagalan ini kepada Kirangga. Dan kita berdua akan digantung, jawab yang lain. Tetapi prajurit yang cacat pada matanya itu berkata, kita akan menceritakan kedunguan seorang dari kawan kita itu. Kita timpakan semua kesalahan kepadanya. Ia tidak akan dapat membantah, atau mengatakan lain kepada Kirangga dan Nyi Wiradana. Kawannya, yang cacat pada wajahnya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Marilah. Kita akan kembali dan melaporkan kepada Kirangga Gupita. Apapun yang dapat kita katakan kepada mereka, maka untuk saat ini lebih baik bagi kita meninggalkan tanah perdikan ini. Kedua orang itu benar-benar telah meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Mereka berniat melaporkan peristiwa yang telah terjadi dan memberi tekanan bahwa kawannya lah yang bersalah sehingga rencana itu gagal. Ketika kedua orang itu sampai di sarang mereka, ternyata bahwa Kirangga dan Nyi Wiradana tidak sedang berada di sarang itu. Karena itu, maka keduanya harus menunggu beberapa hari sampai saatnya Kirangga dan Nyi Wiradana datang. Demikian mereka mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Kirangga. Maka mereka pun telah menghadap dengan segala macam cerita yang telah disepakati bersama untuk disampaikan kepada Kirangga dan Warsi. Mereka telah menimpakan segala kesalahan kepada kawannya yang terbunuh itu. Ketika keduanya telah menghadap, maka Kirangga pun bertanya, bagaimana dengan tugasmu? Bekas prajurit Jepang yang cacat pada wajahnya menyahut, ampun Kirangga. Sebenarnya tugas kami sudah mendekati keberhasilan. Iya, jawab Kirangga. Sebenarnya anak itu sudah berada dalam jangkauan. Hanya berjarak sepikul saja. Tetapi ternyata bahwa perempuan yang disebut serigala betina itulah yang menghalangi. Sementara pada saat yang mendebarkan itu kalian berdua tidak berbuat apa-apa. Jika seandainya kalian berdua membantu, misalnya dengan menarik perhatian serigala betina itu, maka Risang tentu sudah mati. Orang yang berpura-pura menjual dawet itu sudah membuat perhitungan cukup cermat dan mapan. Kedua orang bekas prajurit Jepang itu termangu-mangu. Ternyata Kirangga telah mengetahui segala-galanya. Dengan demikian maka kedua orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dikatakan oleh Kirangga sebenarnya lah apa yang telah terjadi. Nah, jika demikian, maka kesalahan itu sebenarnya terletak pada kalian. Kenapa kalian tidak berusaha untuk menarik perhatian serigala betina itu pada saat pisau belati kawanmu yang menjual dawet siap menusuk? Seharusnya perempuan itu berpaling ke arah kalian apapun yang kalian lakukan. Tetapi kalian justru telah bergeser pergi dari regol halaman rumah pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu. Kedua orang itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak sepatah kata pun dapat diucapkan. Bahkan keduanya telah sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan dapat dihukum mati. Namun ternyata Kirangga tidak melakukannya. Bahkan ia berkata, baiklah. Kalian dapat beristirahat. Tetapi jika pada suatu saat kalian mendapat tugas yang rumit, maka kalian tidak boleh berbuat bodoh seperti itu. Dengan kegagalan yang sudah kedua kalinya itu, maka usaha kita akan menjadi semakin rumit. Setidak-tidaknya untuk beberapa waktu mendatang karena halaman dan anak Iswari itu tentu dijaga dengan lebih ketat lagi. Kedua orang itu termangu-mangu. Mereka seolah-olah tidak percaya akan pendengaran telinganya. Namun Kirangga itu berkata pula, pergilah. Kedua orang itu telah beringsut dan meninggalkan tempat itu. Ketika mereka sudah berada di luar, mereka masih saja merasa berdebar-debar.
Bahkan prajurit yang cacat wajahnya itu berdesis. Apakah benar kita telah dibebaskan dari segala hukuman? Kawannya termangu-mangu. Namun dengan nada berat ia berkata, apakah ini bukan sekadar permainan untuk menyakiti perasaan kita sebelum kita akan digantung? Keduanya masih saja dibayangi oleh kegelisahan. Mereka tidak yakin akan diri mereka sendiri. Meskipun demikian prajurit yang cacat di wajahnya itu kemudian berkata untuk menenteramkan hatinya sendiri. Jika Kirangga dan Nyi Wiradana itu mengetahui dengan pasti apa yang sudah terjadi, maka mereka pun tentu mengetahui pula kesulitan tugas yang mereka emban. Tetapi Kirangga sudah mengatakan bahwa kitalah yang bersalah, karena kita tidak berusaha menarik perhatian perempuan yang disebutnya serigala betina itu, sehingga tidak memberi peluang kawan kita menikam anak Iswari yang sudah berada di jangkauan pisau belatinya, sahut yang lain. Leher mereka terasa meremang. Namun yang cacat di wajahnya itu berkata, biar sajalah. Apapun yang akan terjadi akan kita tanggungkan. Dengan demikian untuk 2-3 hari kedua orang itu masih gelisah. Bahkan ketika kemudian Kirangga dan Warsi meninggalkan sarangnya yang satu itu. Kedua bekas prajurit itu masih juga dibayangi oleh kesalahannya. Mungkin Kirangga akan menghukum kita dari kejauhan, berkata prajurit yang cacat matanya itu. Namun hukuman itu tidak juga kunjung datang. Ternyata bahwa Kirangga memang tidak menjatuhkan hukuman kepada kedua orang itu. Ia memerlukan kekuatan yang sebesar-besarnya bagi perjuangannya, sehingga karena itu, maka ia telah mengurangi jumlah orang yang dijerat dengan hukuman. Namun Kirangga akan menjatuhkan hukuman yang semakin berat bagi mereka yang berkhianat. Kegagalan satu tugas bukan merupakan kejahatan yang tidak dapat diampuni. Hanya pengkhianatan sajalah yang merupakan kejahatan tertinggi, dan harus menjalani hukuman mati. Ketika kedua orang itu mulai yakin bahwa mereka memang tidak akan dihukum, karena yang mereka lakukan bukan pengkhianatan, maka Saruju dan Damar yang berada di tanah perdikan Sembojan masih belum mempunyai cara yang tepat untuk melakukan tugas mereka. Orang-orang di sekitar Risang masih tetap berjaga-jaga dan mengawasinya dengan rapat sekali. Sehingga karena itu, maka Saruju dan Damar masih menunggu kesempatan itu datang kepada mereka. Namun sebenarnya lah bahwa keduanya sudah mulai dihubungi oleh seseorang yang harus mengawasi mereka. Yang mula-mula mereka jumpai adalah kepercayaan Kirangga dan Warsi. Pada saat Saruju berada di pasar, maka seseorang telah berdiri di sampingnya sambil berdesis. Selamat pagi Saruju. Ketika Saruju berpaling ia menjadi berdebar-debar. Orang itu dikenalnya dengan baik. Sudah cukup lama kau berada di tanah perdikan. Bagaimana kesanmu? Bertanya orang itu. Hampir saja Saruju salah menjawab. Hampir saja ia mengatakan bahwa tanah perdikan ini telah menjadi baik, tentram dan kesejahteraannya telah meningkat. Untunglah bahwa ia segera menyadari dengan siapa ia berbicara. Karena itu, maka jawabnya. Secara lahiriah tanah ini memang nampak bertambah baik. Tetapi isinya masih saja seperti dahulu. Orang-orang asing itulah yang memerintah tanah perdikan ini. Kepercayaan Kirangga itu mengangguk-angguk. Menurut penilaiannya Saruju masih tetap merupakan orang yang dapat dipercaya. Ia masih mampu menilai keadaan tanah perdikan itu sesuai dengan pesan yang pernah diberikan. Sementara itu orang itu pun telah bertanya pula. Kemudian bagaimana dengan tugasmu? Aku sedang berusaha merebut kepercayaan orang-orang tanah perdikan ini, jawab Saruju. Kegagalan orang yang ditugaskan membunuh anak Iswari dengan kasar itu mempersulit tugas kami. Mungkin kami memerlukan waktu yang lebih panjang dari seharusnya. Tetapi kami yakin bahwa kami akan dapat melakukannya. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan selalu menghubungimu. Jika bukan aku, maka seseorang akan segera memperkenalkan dirinya. Saruju mengangguk-angguk. Namun sepeninggalan orang itu, maka Saruju pun bergegas meninggalkan pasar itu. Ia langsung pergi ke rumah Damar. Untunglah Damar masih ada di rumahnya. Dengan singkat Saruju menceritakan pertemuannya dengan kepercayaan Kirangga itu dan minta agar Damar mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Damar mengangguk-angguk. Namun ia tidak dapat ingkar kepada dirinya sendiri, bahwa ia memang mulai terpengaruh oleh tata kehidupan tanah perdikan itu. Rasa-rasanya ia benar-benar mendapat ketentraman dan kedamaian. Berbeda dengan tata cara kehidupan di barak yang keras dan kasar itu.
Meskipun para pemimpinnya selalu mengatakan bahwa suasana itu dipengaruhi oleh gejolak darah perjuangan mereka. Baiklah, berkata Damar. Aku akan berusaha untuk tidak salah ucap. Di sekitar kita tentu banyak terdapat orang-orang yang selalu mengawasi kita, berkata Saruju. Damar mengangguk-angguk. Katanya, kita tidak dapat melepaskan diri dari keadaan ini. Kita adalah binatang buruan yang setiap saat akan dapat ditangkap, dijerat dan bahkan dibunuh sama sekali. Demikianlah, maka Saruju pun telah meninggalkan rumah Damar dengan hati yang berdebar-debar. Namun ia telah merasa lega bahwa ia sempat memberitahu Damar atas kehadiran kepercayaan Kirangga Gupita dan Warsi itu. Ternyata yang dikatakan Saruju itu benar. Di pagi harinya, ketika Damar membuka air untuk mengairi sawahnya, seorang telah berhenti di tanggul paritnya. Damar menjadi berdebar-debar. Orang itulah yang dikatakan oleh Saruju kepercayaan Kirangga Gupita. Bagaimana keadaanmu selama ini Damar? Bertanya orang itu. Damar tersenyum sambil melangkah mendekat. Jawabnya. Baik Kisanak. Bagaimana dengan kau dan kerabat di rumah? Semuanya baik, jawab orang itu. Apakah kau sudah kerasan di sini? Damar tersenyum pula. Katanya. Tanah ini adalah tanah kelahiranku. Aku memang kerasan tinggal di sini seandainya tanah ini dalam keadaan wajar. Maksudmu? Apakah sekarang keadaannya tidak wajar? Bertanya orang itu. Aku memang ingin tinggal di kampung halaman ini untuk seterusnya, berkata Damar. Tetapi tidak dengan orang-orang pendatang yang tiba-tiba saja menduduki jabatan kepemimpinan di tanah ini. Rasa-rasanya ada sesuatu yang menggelitik perasaan. Bukan karena aku mendapat tugas dari Kirangga Gupita. Tetapi sebagai anak tanah perdikan ini aku memang merasa tersinggung. Kepercayaan Kirangga Gupita itu mengangguk-angguk. Ia pun menganggap bahwa Damar masih juga termasuk orang yang dapat dipercaya. Karena itu, maka katanya kemudian. Syukurlah jika kau masih berpijak pada sikap seorang pejuang. Yang aku lihat selama ini seakan-akan kau telah tenggelam di dalam arus sikap dan pendapat anak-anak muda tanah perdikan ini yang telah kehilangan kiblat. Aku memerlukan kepercayaan mereka, berkata Damar. Tanpa kepercayaan mereka, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Kalian memang cerdik. Mudah-mudahan kalian berhasil. Kami, para pejuang akan selalu menghubungi kalian. Seorang yang lain akan datang kepada kalian. Ia akan menyebut nama anak Ki Wiradana yang lahir dari Nyi Wiradana, pemimpin kita. Damar mengangguk kecil. Sementara itu kepercayaan Kirangga itu pun telah minta diri. Sambil memandang orang itu berjalan menyusuri bulak panjang menjauh, Damar menarik nafas dalam-dalam. Ia telah benar-benar terperosok ke dalam satu ikatan yang sulit untuk dipatahkannya. Ia harus berjalan terus betapapun ancaman di telinganya, bahwa jika ia bergeser dari sikapnya, maka bukan saja ia sendiri, tetapi keluarganya akan menjadi korban. Damar menarik nafas dalam-dalam. Ketika orang yang menemuinya itu sudah hilang di kelokan jalan, maka Damar pun telah kembali ke pekerjaannya, mengairi sawahnya. Siang itu Damar telah bertemu dengan Saruju di antara anak-anak tanah perdikan yang sedang mengerjakan bendungan. Tanpa didengar oleh orang lain, maka Damar telah menceritakan kedatangan kepercayaan Kirangga sebagaimana pernah datang pula kepada Saruju. Apa katanya? Bertanya Saruju. Damar pun telah menceritakannya apa yang telah dikatakannya. Mudah-mudahan orang itu tidak menjadi curiga, berkata Saruju. Dengan demikian maka Saruju dan Damar menjadi semakin berhati-hati. Tetapi mereka merasa lebih tenang bekerja di antara anak-anak muda tanah perdikan justru setelah mereka mengatakan bahwa hal itu mereka lakukan sekadar untuk mengelabuhi anak-anak muda tanah perdikan Sembojan. Apalagi kita tidak tergesa-gesa, berkata Saruju kemudian. Kirangga dan Nyi Wiradana tidak memberiku batasan waktu, sehingga kita sendirilah yang menentukan kapan kita akan melaksanakannya. Tetapi rasa-rasanya mereka memang enggan untuk melakukan secepatnya. Mereka masih ingin mengalami hidup tenang dan tentram. Mereka masih ingin berada di lingkungan keluarga. Bermain dengan anak-anak sebaya dan mereka masih ingin melupakan dendam dan kebencian, kekasaran dan kekerasan. Di antara anak-anak muda yang sebaya, mereka sempat berkelakar. Kadang-kadang berbicara tentang sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya, melupakan kesibukan, bukan saja kewadagan, tetapi juga kejiwaan.
Baik Saruju maupun Damar kadang-kadang memang bertanya kepada diri sendiri, apakah benar bahwa mereka merasa tersinggung dengan kehadiran Iswari dan kakek serta neneknya? Serta kehadiran orang-orang lain dari luar tanah perdikan ini? Lalu bagaimana dengan Warsi sendiri? Apakah ia seorang yang memang berasal dari tanah perdikan ini? Namun kulit mereka merasa meremang ketika mereka menyadari bahwa nyawa mereka terancam. Bahkan keluarga mereka. Meskipun demikian, keduanya memang agak terlalu lama menunggu kesempatan. Namun bukan saja terlalu lama, tetapi mereka memang menunggu kesempatan itu datang. Mereka sama sekali tidak mengusahakan kesempatan itu untuk diperolehnya. Hampir di luar sadar mereka, maka hari demi hari berlalu. Minggu ke minggu berikutnya dan bahkan bulan telah lewat. Tetapi kesempatan itu tidak datang kepada Saruju dan Damar. Apalagi untuk beberapa lama tidak seorang pun yang datang menghubungi mereka. Menanyakan atau menegur tentang tugas-tugas mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun dalam pada itu, ketika Saruju sedang berada di tempat seorang pandai besi untuk membeli sebuah kapak pembelah kayu, seorang telah berjongkok di sampingnya. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku tunggu kau di simpang 3 itu." Saruju menjadi berdebar-debar. Namun ia pun segera sadar, bahwa orang itu tentu merupakan alat dari Kirangga Gupita dan Warsi. Karena itu, setelah ia membayar harga kapak itu, maka ia pun telah meninggalkan pandai besi itu dan menuju ke simpang 3 sebagaimana dikatakan oleh orang yang belum dikenalnya itu. "Marilah Kisanak," berkata orang itu ketika Saruju mendekatinya. Tetapi Saruju tidak mau duduk di sampingnya. Simpang 3 itu adalah simpang 3 yang banyak dilalui orang. Jika ia terlalu lama berbincang dengan orang yang tidak dikenal di tanah perdikan itu, maka mungkin sekali akan dapat menarik perhatian. "Siapa kau?" bertanya Saruju. "Aku hari ini hanya ingin sekadar memperkenalkan diri," berkata orang itu. "Aku datang atas nama Kirangga Gupita dan Nyai Wiradana demi kesetiaanku kepada puguh anak yang berhak untuk mewarisi kedudukan ayahnya di tanah perdikan ini." "Kenapa baru sekarang kau datang?" bertanya Saruju. Pertanyaan itu mengejutkan orang itu. Namun kemudian jawabnya, "Aku berbuat tidak atas kehendakku sendiri. Tetapi aku melakukan perintah." Saruju menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah. Lalu apa perintah yang harus aku lakukan?" "Aku menyampaikan sebuah pertanyaan dari Kirangga," jawab orang itu. "Pertanyaan apa?" desis Saruju. "Kenapa tugasmu belum kau lakukan?" sahut orang itu. Namun dalam pada itu, orang itu pun berkata, "Sudahlah. Kita akan bertemu lagi. Aku tahu bahwa kau tidak ingin diamati oleh seseorang. Kita akan memilih tempat yang lebih tenang untuk dapat berbicara panjang. Seperti aku katakan, aku sekadar memperkenalkan diri hari ini." Saruju menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kegelisahannya. Karena itu, maka katanya, "Pergi sajalah ke pasar. Di pasar semua orang dapat berbicara dengan siapa saja tanpa mendapat perhatian dari orang lain. Aku akan mengajak Damar. Aku tahu, persoalannya tentu akan menyangkut tugas yang belum dapat dilaksanakan itu." "Baiklah. Aku akan pergi ke pasar besok pagi-pagi," berkata orang itu. Saruju tidak bertanya sesuatu lagi. Ia pun segera melangkah meninggalkan orang itu sendiri. Ketika ia berpaling ke sekitarnya, ia menarik nafas panjang. Agaknya memang tidak ada orang yang memperhatikannya. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah meninggalkan tempat itu pula. Saruju yang gelisah agaknya langsung menuju ke rumah Damar. Tetapi ternyata ia tidak menemukan Damar di rumahnya. "Kemana?" bertanya Saruju kepada keluarga Damar yang ada di rumah. "Aku tidak tahu, tetapi ia pergi dengan kawannya," jawab yang ada di rumah. Saruju mengangguk-angguk. Jika demikian ia tidak perlu mencari Damar karena jika ia berada di antara orang lain, maka ia tidak akan dapat mengatakan sesuatu. Karena itu, maka Saruju pun justru berpesan, "Tolong sampaikan kepada Damar, bahwa aku menunggu di rumah sore ini." "Apakah kau ingin memberikan pesan yang lain?" bertanya keluarga Damar itu. "Tidak. Aku berharap Damar dapat datang ke rumahku," jawab Saruju. Ia memesan ayam jantan. Saruju meninggalkan rumah Damar dengan hati yang gelisah.
Ia harus sempat berbicara dengan Damar sebelum menemuinya orang itu besok di pasar. Namun sebenarnya lah di sore hari Damar datang ke rumahnya. Namun agaknya Damar pun telah mengetahui untuk apa Saruju memanggilnya. Tentu bukan karena seekor ayam jantan. Marilah, berkata Saruju mempersilakan Damar. Masuk sajalah. Kita berbicara di dalam. Damar pun telah masuk ke ruang dalam. Dengan hati-hati Saruju pun menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan petugas yang dikirim oleh Kirangga Gupita. Demikian hati-hati karena ia tidak ingin seorang pun antara keluarganya yang mendengarnya. Jadi orang itu telah datang, desis Damar. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita masih belum melakukan tugas kita, berkata Saruju. Damar menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Bukankah tidak ada batas waktu yang diberikan kepada kita? Ya. Memang tidak ada batas waktu. Tetapi kesabaran merekalah yang terbatas. Kita tidak akan dapat melampaui batas kesabaran mereka itu, jawab Saruju. Wajah Damar menjadi buram. Hampir di luar sadarnya ia berkata. Apakah kita harus kembali ke dalam kehidupan itu? Kita sudah terjebak ke dalamnya, berkata Saruju. Kita terlambat melihat kenyataan. Dan agaknya kita sudah terjerat ke dalam satu lingkungan yang kita tidak akan dapat keluar lagi. Damar mengangguk-angguk. Katanya. Kita akan mengalami kehidupan yang baik seperti ini lagi, jika usaha Warsi berhasil. Jika Warsi dan Kirangga berhasil menduduki tanah perdikan ini dan membina kehidupan di dalamnya, maka kita akan dapat hidup seperti ini lagi meskipun yang memimpin tanah perdikan ini berbeda. Bahkan mungkin kita akan mendapat kedudukan dan kuasa yang membuat kehidupan kita lebih baik dari sekarang. Apakah kau berbicara dari dasar nuranimu? Bertanya Saruju. Damar menundukkan kepalanya. Dengan nada yang bergetar, ia berkata. Aku tidak tahu. Tetapi aku berharap demikian. Mudah-mudahan, gumam Saruju. Tetapi kita dapat memperhitungkan. Jika Kirangga dan Warsi menang, maka jangkauan mereka adalah Pajang. Bukankah dengan demikian benturan kekerasan masih akan berlangsung lama? Kirangga akan menghubungi bekas prajurit Jipang yang berserakan. Kemudian menghubungi para adipati di pesisir dan Bangwetan seperti yang pernah disebut-sebut. Tanah ini akan kembali dihisap sampai kering dan perjuangan menentang Pajang itu pun akan sia-sia meskipun tanah ini kelak dapat dijadikan landasan. Karena Pajang akan menjadi semakin mapan dan semakin kuat. Damar menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, apa yang akan kita perbuat? Kita akan menemui orang itu, berkata Saruju. Kita akan mendengarkan apa perintah Kirangga lebih lanjut. Damar mengangguk sambil berdesis. Baiklah. Besok aku akan pergi ke pasar pagi-pagi. Bawalah sebilah keris. Syukur jika kau mempunyai selongsongnya yang masih baik, berkata Saruju. Wajah Damar menjadi tegang. Namun dengan serta-merta Saruju berkata, kita tidak akan membunuhnya. Tetapi, kita akan bersiap seakan-akan kita sedang membawa sebilah keris, agar pembicaraan kita tidak terganggu oleh perhatian orang lain. Apalagi kecurigaan. Damar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, baiklah. Besok aku akan membawa sebilah keris. Kita dapat berbicara di sudut pasar, di dekat pandai besi itu. Ya. Pandai besi itu memang sering memperjualbelikan Wesi Aji. Termasuk keris dan senjata-senjata bertuah lainnya. Dengan demikian, kita tidak akan dicurigai. Sementara itu suara pandai besi menempa barang-barang yang dibuatnya akan menenggelamkan pembicaraan kita dengan orang yang ditugaskan oleh Kirangga itu. Demikianlah, maka Damar pun telah minta diri setelah mereka berjanji untuk bertemu di pasar besok pagi-pagi. Namun dalam pada itu, kedua anak muda itu semalam suntuk hampir tidak dapat tidur karenanya. Mereka dibayangi oleh bermacam-macam kejadian yang dapat menjerat mereka apabila mereka tidak dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Sementara itu di dalam hatinya Damar berkata, aku akan selalu merindukan kehidupan seperti ini jika kelak aku kembali ke lingkungan yang keras di sarang penyamun dan perampok itu. Demikianlah. Seperti yang sudah dijanjikan, maka pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, mereka sudah bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Orang tua Damar memang menjadi heran, bahwa Damar akan pergi ke pasar pagi-pagi sambil membawa sebilah keris yang dibungkus dengan selongsong kain putih.
Untuk apa keris itu? Bertanya ayah Damar. Damar tersenyum. Katanya, aku mempunyai seorang kawan yang tahu tentang besi bertuah. Aku ingin menunjukkan keris ini kepadanya. Menurut ayah keris ini memiliki tuah yang tinggi. Ya. Keris itu adalah keris peninggalan kakekku. Jika keris itu sudah kau tunjukkan kawanmu itu, bawa keris itu kembali, berkata ayah Damar. Demikianlah, seperti yang sudah dijanjikan, maka pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, mereka sudah bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Aku akan membawanya kembali ayah. Aku tidak akan menjualnya, berkata Damar sambil tertawa. Aku hanya ingin tahu, apakah keris ini memang memiliki tuah seperti yang kita duga selama ini. Aku tidak meragukannya Damar, berkata ayahnya. Tetapi terserahlah kepadamu jika kau ingin meyakinkannya. Namun jika kawanmu itu berpendapat lain, maka ia bukan seorang yang tahu benar tentang keris, karena aku yang memilikinya sudah meyakininya berpuluh tahun. Damar masih tertawa. Namun betapa kecut hatinya mengingat tugas yang dipikulnya. Ketika matahari terbit, Damar dan Saruju sudah ada di sudut pasar. Sambil menunggu petugas yang dikirim oleh Kirangga, Damar telah menunjukkan kerisnya kepada pandai besi di sudut pasar, yang memang sering memperjualbelikan keris dan jenis wesi aji yang lain di samping alat-alat pertanian dan barang-barang yang dibuatnya sendiri. Pandai besi itu mengangguk-angguk sambil mengamati keris yang dibawa oleh Damar. Katanya, kerismu luar biasa. Heh, apakah kau akan menjualnya? Damar tersenyum. Katanya, seorang kawanku ingin melihatnya. Tetapi sebenarnya ayah tidak ingin menjualnya. Jika keris itu memang akan dijual, jangan dijual kepada orang lain. Berikan kepadaku, berkata pandai besi itu. Aku hanya ingin menjajagi, berkata Damar. Ternyata bahwa tidak lama kemudian, orang yang mereka tunggu itu pun telah datang. Mereka kemudian duduk di sebelah gubuk yang dipergunakan oleh pandai besi itu. Tidak terlalu jauh. Namun karena pandai besi itu kemudian mulai bekerja, maka pembicaraan ketiga orang itu tidak dapat didengar oleh orang lain, meskipun mereka tidak berbisik-bisik. Nah, berkata petugas itu. Beri kesempatan aku menyampaikan pesan dan penilaian Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana atas kerja kalian. Damar dan Saruju mengangguk. Sementara itu Damar masih memegang keris yang tidak lagi berada di urangkanya. Jangan cemas, berkata Damar. Kita pergunakan keris ini sebagai alat untuk duduk berbicara dan tidak dicurigai orang, seakan-akan kita sedang tawar-menawar keris ini. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi setiap kali ia masih memperhatikan keris itu dengan cemas. Nah, katakan, minta Saruju kemudian. Orang itu menarik nafas. Lalu katanya, Kirangga dan Nyi Wiradana menilai pekerjaan kalian terlalu lamban. Aku akui, berkata Saruju. Tetapi ini adalah akibat dari cara yang sangat kasar yang telah dipergunakan oleh seorang petugas yang lain. Jawaban itu sudah diduga, berkata orang itu. Tetapi Kirangga tidak mau alasan itu kau pergunakan tanpa batas. Karena itu baik Kirangga maupun Nyi Wiradana menuntut tugasmu segera dapat dilaksanakan. Perjuangan kita meningkat terus, sementara kita belum sempat mempersiapkan landasan perjuangan di tanah perdikan ini. Kami sudah berusaha, berkata Saruju dengan wajah berkerut. Tetapi kami masih menemui kesulitan. Meskipun demikian, laporkan bahwa aku sudah mendapat kepercayaan dari anak-anak muda di tanah perdikan ini. Tetapi orang itu tersenyum. Namun senyumnya membuat bulu tengkuk Saruju dan Damar justru meremang. Dengan nada rendah orang itu bertanya. Hanya itu yang harus aku laporkan? Betapa hatinya bergetar Damar masih juga menjawab sambil menyembunyikan perasaan itu. Bukankah itu satu langkah yang harus aku capai dalam tugas ini? Tanpa melalui langkah itu, maka semuanya akan sia-sia. Aku tahu, jawab orang itu. Tetapi perbandingan antara waktu dan hasil yang kau capai sama sekali tidak seimbang. Jika langkahmu selamban ini, maka baru setelah anak itu mampu mengangkat pedang kau akan bertindak. Bahkan mungkin justru jantungmu lah yang akan dilubangi oleh pedangnya. Jangan berlebih-lebihan menanggapi kesulitan kami, berkata Damar. Kau kira tugas kami sama mudahnya dengan merampok meskipun di kota raja sekalipun. Bahkan memasuki istana Hadiwijaya itu sendiri. Kalian memandang diri kalian terlalu besar hanya karena tugas ini, berkata orang itu.
Itulah sebabnya kalian menganggap bahwa dengan tugas ini kalian merupakan orang yang paling dihargai di lingkungan kami. Jantung Saruju dan Damar menjadi semakin berdebar-debar. Sementara itu Saruju pun kemudian bertanya. Tegasnya, apa yang dikehendaki oleh Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling ke keramaian pasar yang semakin sibuk, justru matahari mulai naik. Suara pandai besi di sebelahnya pun menjadi semakin nyaring pula. Dengan nada rendah orang itu berkata, Kirangga dan Nyi Wiradana menghendaki kalian cepat menyelesaikan tugas kalian. Setelah anak itu terbunuh, apa yang akan dilakukan oleh Kirangga dan Nyi Wiradana? Apakah kita dengan serta-merta akan dapat memasuki tanah perdikan ini? Tidak Kisanak. Semuanya memerlukan waktu yang panjang. Jika Risang itu terbunuh, maka diperlukan pengesahan atas nama Puguh sebagai anak Wiradana. Itu tidak dapat berlangsung dalam 1-2 hari. Jika para pemimpin dari tanah perdikan ini bertahan, maka akan terjadi persoalan yang masih memerlukan pemecahan. Sementara itu Pajang masih dapat menentukan sikapnya atas peristiwa ini. Kau kira Ki Wiradana dan Nyi Wiradana itu tidak mempunyai penalaran dalam persoalan ini, bertanya orang itu. Semua orang tahu bahwa jika Risang itu mati, masih diperlukan perjuangan tahap berikutnya. Namun langkah itu harus ditempuh lebih dahulu. Semakin cepat kepastian itu terjadi, maka semakin yakin kita akan berhasil perjuangan kita kelak. Tanpa Risang, maka arah pewarisan kuasa di tanah perdikan menjadi pasti, karena tidak mungkin Iswari itu mempunyai anak lagi, karena Wiradana sudah mati. Aku tahu, jawab Saruju. Tetapi apakah sudah diperhitungkan sikap Pajang? Kau gila, geram orang itu. Apakah artinya Pajang? Bukankah tanah ini akan menjadi landasan perjuangan melawan Pajang? Jika Risang mati, maka kehadiran Puguh akan mempengaruhi sikap orang-orang tanah perdikan ini. Mereka akan berpaling dari Iswari ke Nyi Wiradana yang ternyata masih mempunyai seorang anak laki-laki dari Ki Wiradana. Dengan sedikit menjelaskan permasalahannya, maka orang-orang tanah perdikan akan berganti sikap, karena pada dasarnya mereka setia kepada kepala tanah perdikan mereka dan sudah barang tentu dengan keturunannya yang sah. Saruju dan Damar masih akan membantah. Mereka melihat 1000 macam persoalan yang terbentang di hadapannya. Namun orang itu telah memotongnya. Aku tahu bahwa kau telah memperhitungkan segalanya dengan terlalu cermat, sehingga kau menjadi ragu-ragu untuk menentukan langkah. Tetapi agaknya berbeda dengan Kirangga dan Nyi Wiradana. Tahap yang harus dilalui itu harus dilakukan secepatnya, apapun yang akan terjadi kemudian. Tugasmu adalah menyelesaikan anak itu. Kau tidak usah berpikir setelah itu lalu apa dan bagaimana. Orang lain akan memikirkannya dan orang lain pula yang akan memecahkannya. Kau bukan pemimpin tertinggi yang berhak menentukan langkah-langkah kita sampai pada tahap yang terakhir. Landasan kita sekarang adalah Risang harus tidak ada. Yang ada kemudian tinggal Puguh saja. Itu saja. Saruju dan Damar menarik nafas dalam-dalam. Beberapa orang berjalan di dekatnya hilir mudik. Untunglah tidak ada anak muda yang melihat mereka dan mendekatinya meskipun mereka menyangka bahwa yang dibicarakannya adalah keris yang dibawanya itu. Nah, berkata orang itu. Semuanya telah jelas bagi kalian berdua. Jangan mempersoalkan 1000 macam masalah yang belum tentu akan terjadi atau yang telah diperhitungkan oleh orang lain. Sekali lagi, tugasmu membunuh Risang. Tidak lebih. Saruju dan Damar mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan dapat berbantah. Karena itu, maka Saruju pun berkata, baiklah. Kami mengerti. Kami akan segera melakukannya. Kami sekarang sudah mendapat kesempatan berada di lingkungan para petugas di rumah pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu. Kami akan segera mencari kesempatan itu meskipun dengan demikian akan merenggut nyawa kami. Bagus, berkata orang itu. Singkirkan perhitungan dan kecemasanmu tentang langkah-langkah berikutnya. Kau hanya mendapat satu tugas. Dan tugas itu harus kau lakukan dalam waktu dekat. Selambat-lambatnya dalam batas waktu sampai akhir bulan berikut nanti. Wajah kedua anak muda itu menegang. Dengan cemas Damar bertanya. Hanya sampai akhir bulan berikut nanti? Jadi tidak ada 2 bulan? Orang yang menghubunginya itu mengangguk. Katanya. Ya. Hampir 2 bulan. Tetapi bukankah waktu itu cukup panjang? Kau hanya memerlukan 1 loncatan dan menikamnya.
kemudian melarikan diri. Nah, bukankah waktu yang sesungguhnya kau perlukan hanya sekejap saja? Ya, jawab Saruju yang tersinggung. Apalagi jika diucapkan dengan mulut. Tidak dilakukan dengan sikap dan langkah. Tetapi batas waktu itu perlu bagi kalian, berkata orang itu. Jika tidak, maka kalian akan dapat berbuat seenaknya, tanpa batas. Kalian hanya menikmati bekal yang kalian sembunyikan di luar tanah perdikan ini. Kau habiskan bekal itu untuk keperluan keluarga kalian, sementara itu tugas yang harus kalian emban tidak pernah kalian lakukan. Bersambung ke episode 64. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.